Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yudi Elektronik. Di video ini ada yang ingin saya bagikan tentang jenis tweeter. Ini tweeter yang magnesium, sedangkan yang ini yang jenis yang biasa. Ini jika teman-teman memasang speaker magnesium apapun jenisnya itu, apabila memakai ampli yang terlalu kecil, jangan begitu banyak memakai tweeternya. Kenapa? Karena beda dari tegangan dan juga arus yang dikeluarkan dan juga daya tahan yang dikeluarkan. Ini kalau tweeter yang seperti ini beda. Nah, seperti ini contohnya. Ini contohnya. Nah, kan ini saya tunjukkan dulu. Nah, ini kan yang speaker magnesium, ini yang Audax 2000. Nah, ini teman-teman. Nah, ini memakai hambatan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa tweeter ini hidup. Sedangkan yang ini bila kita ukur, ini dia tidak bergerak. Kalau tweeter yang 61 Audax seperti ini. Kenapa? Karena ini bukan yang magnesium, sedangkan yang ini memakai magnesium. Ini melewati lilitan koil, makanya seperti itu. Nah, jadi jika teman-teman memasang ini 4-5 buah, maka beban ampli itu sudah tidak maksimal lagi. Kenapa? Ini kan diukur tadi bergerak. Nah, ini sama halnya kita menyatukan di ampli itu seperti min dengan plus kita satukan. Bagaimana hasil dari ampli itu? Sudah pasti panas. Nah, itulah. Jadi kalau speaker yang ini jangan terlalu banyak. Mungkin 1 atau 2 buah udah cukup. Kalau amplinya kecil yang berjenis AC. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu seperti apa yang jenis AC dan juga jenis OCL. Nah, ini saya contohkan juga di sini. Ini yang berjenis AC memakai tegangan 12 volt seperti ini. Ini satu AC ini dibagi 4 channel. Nah, sedangkan yang ini memakai tegangan CT, yaitu dari 24 volt sampai 32 volt. Nah, tentu tenaga yang dihasilkan besar yang ini juga. Dan jenis ini biasanya ini jarang dengung dan juga jarang noise, karena untuk pengambilan ground, untuk minnya ini mengambilnya di ground bukan di min. Jadi di ini memakai 3 kabel. Nah, untuk mendapatkan hasil yang 4 channel, nah seperti ini teman-teman banyaknya. Nah, ini banyaknya. Ini mendapatkan 4 channel. Sedangkan ini hanya satu ini saja untuk mendapatkan 4 channel. Nah, jadi jangan heran jika ini tenaganya agak lemah, inilah alat dalamnya. Dan jangan heran juga jika ini agak boros, inilah alat dalamnya. Karena sesuai dengan tenaga yang dikeluarkannya. Jadi tinggal teman-temanlah nantinya yang menyesuaikan seperti apa. Dan juga di sini saya ingin menjawab di video kiriman dari Pak Nali. Ini terima kasih buat Pak Nali
atas kiriman videonya. Itu tadi saya ada melihat sekilas tentang dari luar dan juga dari dalam, namun itu tidak seutuhnya juga kan saya melihat karena keterbatasan dari CCTV tadi. Nah begini, itu tadi seperti ini. Ini seperti ini contohnya kan panelik model bangunan itu. Ini saya tadi melihat di video itu burung itu dari atas terbang sebatas bagian sini saja, bagian yang sini saja ini. Setelah itu kan burung itu naik ke atas lagi. Nah berapa kali saya melihat seperti itu. Itu kenapa seperti itu, karena speakernya itu terletaknya di bagian sini, dan juga ini terhalangi oleh dinding ini. Nah, jadi kalau bisa buat Pak Nali itu untuk tata letak Twitter tarik larnya itu dipindah nantinya yang di sini, karena kan LMB-nya di bagian sini, berarti kan segini. Tadi itu pindah ke bagian yang sini, bagian yang ini. Nah, yang ini. Tapi jangan ke sini juga. Harus ke sini. Karena apabila burung itu ke sini, maka dia akan melewati kan bagian ruangan ini. Dari sini kan melewati begini. Berarti dia melewati di tengah ruangan ini. Nah, nanti setelah melewati ini, dia suara tarik dalam itu akan terdengar keluar. Dan juga itu saya melihat pemasangan Twitter inap bagian dalam. Itu saya melihat di Twitter itu memakai penutup semua, memakai penutup putih semua yang seperti ini. Itu kalau bisa dilepas. Kenapa seperti itu? Dengan tertutupnya seperti itu, maka suaranya juga akan tertahan oleh penutup tadi. Memang ada keuntungan dari penutup speaker yang seperti itu burung agak mudah menempel di Twitter itu. Namun dengan satu kekurangan, yaitu suaranya tidak los ke depan karena terhalangi oleh penutup tadi. Fungsi kita dari memasang speaker inap ini bukan hanya mempertahankan saja, namun kita menginginkan dari speaker inap ini menarik juga ikut ke dalam untuk membantu suara tarik tersebut. Dan yang kedua, di situ saya tidak melihat speaker tarik yang 65 di dalam bangunan tersebut. Nah, itu cukup membantu juga jika dipasang nantinya. Andaikan ada di belakang itu terlalu jauh, jadi untuk pemasangan nantinya itu usahakan jangan jauh untuk tarik dalam itu dari yang lar tadi, dan juga bangunan yang menyatu dengan rumah itu usahakan suara inapnya agak tinggi. Kenapa seperti itu? Itulah untuk faktor keamanan burung yang di dalam bangunan tersebut. Apabila bunyi suara orang-orang berbicara lebih nyaring, nah tentu burung tidak akan tenang juga. Berarti itu bukan bangunan walek, tapi rumah manusia. Jadi usahakan volumenya itu agak ditinggikan sedikit dari yang biasa, karena bangunan kita itu menyatu dengan rumah. Dan yang ketiga, itu usahakan untuk suara inapnya itu tempelkan ke dinding semua di situ. Kenapa seperti itu? Itu untuk menutupi suara yang dari luar bangunan tersebut apabila suara yang dari luar itu masuk. Dan apalagi bangunan itu saya melihat memakai seng. Seng itu apabila kita menutup pintu pasti bergetar.
kita membunyikan musik dengan bass yang begitu keras juga ikut bergetar. Membunyikan motor di dalam rumah, seng itu ikut bergetar. Nah, itulah mengapa pertimbangan kita harus menyaringkan suara inap di dalam bangunan tersebut apabila bangunan itu menyatu dengan rumah. Namun banyak yang masih ingin saya jelaskan, tapi untuk saat ini itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.